Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Khairil dengan NIM 222121164 ingin menjelaskan beberapa tafsir dari ayat-ayat yang sudah ditentukan guna memenuhi nilai ujian. Itu yang pertama, surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum aw tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum aw tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Dalam ayat ini Allah dijelaskan perangilah orang-orang kafir yang menghalangi jalan untuk beribadah. Dalam artian setiap orang kafir yang menghalangi bahkan sampai berbuat kekerasan, maka perangilah, karena sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar untuk beribadah kepada Tuhanmu. Dan yang dapat direnungkan untuk saat ini adalah kita hidup saling berdampingan dan tidak ada orang yang seperti pada zaman Rasulullah di Indonesia. Maka saling berbuat baiklah dengan tetangga. Misalkan di rumah saya, tetangga sebelah seorang non-muslim, tapi beliau sangat menghormati bahwa jika ada umat Islam merayakan perayaan Idul Fitri atau segalanya, beliau tidak pernah mengganggu ataupun berusaha membuat suasana tidak kondusif. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai umat muslim harus bertoleransi terhadap mereka ketika sedang melaksanakan ibadah atau merayakan hari raya mereka. Dan dimana saat kita berbuat baik, kita akan menciptakan cerminan bahwa orang muslim itu orang yang baik. Jadi itu salah satu fungsi toleransi dan yang bisa direnungkan untuk kita sekarang. Selanjutnya Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan dalam ayat ini menekankan pentingnya kesucian iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Dan yang dapat direnungi adalah dimana saat kita memiliki niat atau kita sebagai umat muslim yang beriman tidak cukup untuk memiliki iman yang kuat atau memiliki ucapan yang besar, tapi buktikan dengan perilaku. Jauhilah kemungkaran. Tidak hanya aku umat muslim, aku harus menjaga iniku, tetapi faktanya yang dijauhi cuman yang dirasa sangat hina. Di zaman sekarang pun banyak yang kemungkaran yang sudah dianggap normal, misal seperti minuman keras atau berzina. Dan perlu ditekankan lagi kesucian iman dalam hati kita itu, dalam diri kita itu tidak hanya dalam diri tetapi juga dilakukan. Selanjutnya surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum
kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dalam ayat ini Allah menyoroti tentang tindakan orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslim di jalan Allah. Yang misal dalam beberapa kasus saat Rasulullah ingin berdakwah, Rasulullah itu selalu diganggu saat ingin menyebarkan agama Islam. Begitupun dengan para sahabat-sahabat Nabi yang selalu dimusuhi, bahkan diperangi, selalu diganggu dengan orang-orang kafir. Dan yang perlu dapat kita renungkan dalam ayat ini adalah jangan pernah mengganggu jalan orang yang beriman, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita menghalangi jalan orang yang beriman dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, itu sesungguhnya kita mencerminkan sifat-sifat orang kafir, yang dimana pada zaman Rasulullah mereka selalu menghalangi Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 137 dan 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma istadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Dalam surat An-Nisa ayat 137, ayat ini menerangkan secara khusus keadaan orang-orang munafik, di mana orang yang beriman lalu kafir, terus kembali ke beriman lalu kafir seperti itu, dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Dalam ayat ini bisa direnungkan bahwa kita harus terus teguh terhadap iman kita. Tidak boleh seperti orang kafir yang kadang bermaksiat, tobat, bermaksiat. Kadang di zaman sekarang banyak orang yang terlalu menyepelekan. Misal sedang berbuat dosa, nanti pikir bisa tobat, terus nanti maksiat lagi, nanti tobat lagi. Itu orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, di mana tidak pernah teguh dalam keimanan di hati mereka. Dan kita sebagai umat muslim yang memiliki iman, maka kita harus berpegang teguh kepada iman kita, di mana kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama ataupun dosa yang sama yang sudah kita perbuat. Jadi cukup menjadi pembelajaran lalu bertobat kembali ke jalan yang benar, tidak perlu diulangi kembali karena seperti orang-orang kafir. Dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 138 ini merupakan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di mana kelak di hari akhir orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan sebuah kenikmatan berupa surga-surga yang tidak ternilai harganya, tidak bisa dinilai di dunia ini. Dan yang dapat direnungi bahwa dalam ayat ini adalah dimana kita harus berpegang teguh dan yakin bahwa nikmat Allah itu ada. Nikmat Allah itu tidak melulu tentang harta, benda, ataupun apapun di dunia. Kelak di akhirat kita akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya apabila kita selalu berpegang teguh kepada iman kita, selalu beribadah, selalu
di jalan yang benar, dan dimana pada akhirnya kita akan mendapatkan surga yang sangat indah. Di dunia pun kita dapat merasakan kenikmatan dari Allah, berupa mendapatkan badan yang sehat atau ilmu yang barokah, ataupun bisa didapatkan harta benda yang mungkin tanpa kita sadari kita tidak meminta, tetapi Allah memberikan, dimana karena kita sudah berada di jalan yang benar, teguh kepada iman yang kita pegang, selalu beribadah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.